Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Helmi Ardika Wijaya dari kelas 12 MIPA 7 absen 19. Di sini saya akan menjabarkan teks editorial atau teks artikel saya. Saya mendapatkan yang keempat, yaitu pro dan kontra dari vaksinasi COVID-19. Seperti diketahui bahwa vaksin yang didapatkan di Indonesia yaitu vaksin Sinovac. Dan vaksin Sinovac sendiri berasal dari Cina. Dan di Indonesia sendiri sudah di tahap ketiga, yang dimana sudah disebarkan 3 juta dosis di 34 provinsi di Indonesia. Nah, namun vaksin ini juga memiliki beberapa ketidaksetujuan dari beberapa warga, karena uh, beberapa masih ada yang takut dan beberapa masih ada yang tidak yakin dengan ada vaksin ini dan salah paham dengan vaksin. Nah, seperti diketahui bahwa vaksin itu merupakan virus yang sudah mati lalu yang diubah menjadi vaksin untuk meningkatkan metabolisme manusia. Namun banyak dari beberapa warga yang menganggap bahwa vaksin adalah hanya virus yang dimasukkan ke dalam bentuk vaksin atau cairan. Nah, hal inilah yang menyebabkan beberapa warga takut dan was-was atau ragu-ragu untuk melakukan vaksinasi. Nah, seperti diketahui bahwa Sinovac ini memiliki efikasi sebanyak 65,3%, yang dimana angka tersebut berarti mengisyaratkan bahwa masih terdapat 35% warga yang akan terkena 35% warga 35 dari 100% 100 warga yang masih akan terkena COVID walaupun sudah divaksin. Hal tersebutlah yang menyebabkan warga tetap tidak ingin melakukan vaksin. Namun juga ada orang yang lebih memilih vaksin agar tubuh mereka setidaknya lebih kuat untuk menangkal vaksin tersebut. Karena mereka banyak lebih berpikir untuk melakukan pencegahan dahulu sebelum terkena. Nah, namun nah, namun di Sinovac sendiri itu sebenarnya sudah memiliki 99,23% imunogenesis atau kemampuan untuk memberikan antibodi untuk melindungi diri sebanyak 99,23%. Nah, vaksin sendiri itu bukan hal yang mampu untuk melindungi diri manusia dari vaksin. Namun karena vaksin sendiri itu bukan sebagai pelindung namun sebagai penjaga. Nah, sebenarnya yang dapat melindungi dan agar terhindar dari terhindar dari COVID itu adalah 3M, yaitu yang dimana adalah masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Dan itu sudah dikatakan oleh sudah dikatakan oleh oh, sudah dikatakan oleh ahli dari vaksinologi. Nah, sebenarnya kunci utama dari terhindar dari COVID itu adalah kesadaran diri manusia. Nah, apabila mereka masih takut akan ragu, berarti kesadaran diri manusia masih agak tergoyahkan dengan dengan vaksin ini. Karena seperti diketahui persentase dari vaksin di Indonesia atau Sinovac ini tuh masih cukup kecil jika dibandingkan dengan vaksin-vaksin lainnya yang berasal dari negara-negara lain seperti Sputnik V. Itu sudah terdapat 90,3%, 90,5% dan berasal dari Rusia. Terus ada AstraZeneca dan Sinovac yang rata-rata tuh sudah memiliki 75% ke atas tingkat efikasinya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa vaksin Sinovac ini tuh juga mengalami penggoyahan karena efikasi dari setiap negara-negara itu masih berbeda-beda. Seperti contohnya di Brasil itu efikasi dari vaksin ini tuh sebanyak 50,23%. Berbeda dengan Indonesia yang sudah memiliki 65,3%.
Dan hal inilah yang masih membuat orang tersebut warga bingung untuk melakukan vaksinasi atau tidak. Namun hal ini juga dijelaskan oleh oleh juru bicara dari perusahaan COVID Sinovac Biotech. Setiap negara itu memiliki tingkat meninggal dan tingkat jumlah penduduk yang berbeda-beda. Hal tersebutlah yang menyebabkan efikasi tersebut juga berbeda-beda. Itu kata dia. Lalu, namun Indonesia sendiri juga berbeda dengan Amerika. Seperti Indonesia itu negaranya kan lebih kecil dari Amerika. Namun Amerika itu jumlah penderitanya tuh sekarang lagi menurun. Sedangkan Indonesia lagi sangat memuncak. Hal tersebut karena kesadaran manusia yang tidak mematuhi 3M dan banyak yang masih beranggapan tidak akan vaksin. Di Indonesia sendiri tuh saat ini akan memasuki fase 4 yang dimana jumlah dosis yang dimasukkan akan sebanyak 11 juta. Namun hal ini masih terhambat